warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesempatan untuk belajar lagi seperti biasa. Kita akan lanjut ke bab aljabar fungsi yang kemarin, di mana di sini udah saya siapkan ada 6 jenis. Aljabar fungsi itu ada pertambahan fungsi, pengurangan, perkalian, dan pembagian ataupun pemangkatan. Biar jelasnya kita langsung contoh ya. Nomor 1, diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 5 dan gx sama dengan 3x plus 4. Jika yang ditanyakan adalah f ditambah gx, maka artinya lihat di sifat itu f tambah gx sama dengan fx ditambah gx. Berarti langsung aja fx nya adalah x kuadrat ditambah 5 ditambah dengan gx nya 3x plus 4. Jadi x kuadrat, nah kita urutkan ya, yang ada x kuadratnya nggak ada kan. Nah sekarang 3x juga nggak ada pasangannya, 5 tambah 4 9 gitu ya. Kalau misalkan yang ditanya nih f ditambah g dalam kurung 2 misalkan, x nya tinggal udah selesai ditambahkan kayak gini, tinggal ditambahin x nya 2, ditambahin disubstitusi x nya 2. Berarti ini x kuadrat tambah x plus 9, x nya kita ganti dengan angka 2, jadi 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 tambah 9. 2 kuadrat kan 4 ditambah 6 10 tambah 9 19. Lanjut, kalau misalkan f dikurang gx gimana ya, berarti x kuadrat ditambah 5 dikurang, nah kalau untuk pengurangan selalu pakai kurung, dikurang 3x plus 4. Nah kita tulis x kuadrat nggak ada temennya buat dikurang 3x berarti jadi min 3x, terus 5 dikurang 4 berarti sama dengan 1. Jadi jawabannya x kuadrat dikurang 3x plus 1. Sampai sini semoga dipahami. Terus kalau misalkan f dikali gx gimana? Berarti x kuadrat plus 5 dikalikan dengan 3x plus 4. Kurung lagi. X kuadrat dikali 3x berarti jadinya 3x pangkat 3. X kuadrat kali 4 berarti 4x kuadrat. 5 kali 3x berarti 15x. 5 kali 4 berarti 20. Kayak gitu. Ini langsung selesai karena nggak ada lagi yang bisa ditambah-tambahin ya. Sampai sini semoga dipahami. Terus kalau f dibagi gx gimana ya? Udah tinggal x kuadrat plus 5 dibagi 3x plus 4. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2. Diketahui fx sama dengan akar x kuadrat dikurang 9, gx sama dengan x kuadrat tambah 5x plus 6. Maka yang A ditanyakan adalah f ditambah gx nya sama dengan berapa. Yuk kita coba kerjain. Berarti kan di sini f nya kita tulis akar x kuadrat min 9 ditambah dengan gx nya x kuadrat ditambah 5x plus 6. Karena ini dua-duanya bentuknya akar dan dalamnya akarnya beda-beda, maka ini step pertambahannya udah nggak bisa dikerjain lagi. Sampai sini udah selesai. Kita lanjut yang B, f dikali gx. Akar x kuadrat min 9 dikali akar x kuadrat ditambah 5x plus 6. Nah kalau kayak gini gimana? Untuk bentuk perkaliannya kita harus ubah dulu si x kuadrat min 9 dan x kuadrat 5x plus 6 menjadi bentuk faktor. Kenapa? Karena ada kemungkinan ini perkaliannya bisa kita kecilin. Soalnya kalau akar dikali ini langsung dikali semuanya ya, jadi x kuadrat 9 dikali x kuadrat, ini dikali sama 5x dikali 6. Nah itu kan jadi banyak nih. Nah kalau misalkan kita faktorin dulu gimana caranya, kita cobain ya. X kuadrat min 9 jika difaktorkan itu berapa? Ada yang ingat? Di sini aja x kuadrat min 9 itu berasal dari min 9 itu bentuk kuadrat dari
3. Sedangkan ini kan yang tengahnya nggak ada variabel x-nya nih. Kalau kuadrat kan ax kuadrat ditambah bx tambah c, b-nya nggak ada. Berarti ini kan kita pakai yang x plus a sama x min a. Kalau ketemu yang ujungnya itu bentuknya adalah pengkuadratan dan tengahnya habis. Pengkuadratan dari x plus 3 dan x min 3 karena plus kali min 9 gitu. Berarti di sini kita bikin akar x plus 3 x min 3 dikalikan dengan akar x kuadrat ditambah 5x plus 6. Kalau kita faktorkan 6 itu 6 kali 1 atau 3 kali 2. Tapi karena ini dua-duanya nilainya harus jadi 5 dan positif, maka 3 tambah 2 ya kan. Berarti ini akar x tambah 3 dikali x tambah 2. Nah, dari sini ada variabel yang sama nggak? Nih, di dua-duanya ada x plus 3. Maka x plus 3 kalau gitu jadi kuadrat kan? Kalau dikali x plus 3 dikali x plus 3 jadi x plus 3 kuadrat. Nah, karena dia kuadrat bisa keluar dari akar dengan hilanglah kuadratnya. Tinggal x plus 3 aja. Jadi yang di dalam akar tinggal x min 3 dan x plus 2. Kita tulis x min 3 dan x plus 2 seperti itu ya. Jadi jawabannya x plus 3 dikali akar x min 3 dikali x plus 2. Kalau ini jawabannya nggak ada berarti masih harus disederhanain lagi. Bikin di sini aja, jadi sama dengan x plus 3 akar, nah ini dikaliin lagi ya, jadi x kuadrat min 3 tambah 2 berarti min 1x, min 3 kali 2 itu berarti min 6. Seperti itu. Sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut yang nomor 3. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x terus gx nya sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Maka yang ditanyakan adalah f per gx. Yuk kita coba kerjain. Kalau f per gx berarti artinya kan fx dibagi dengan gx. Dengan fx-nya adalah x kuadrat min 4x per gx-nya x kuadrat min 2x min 8. Nah, ini masih kita bisa sederhanain atau enggak dengan cara kita bongkar x-nya menjadi bentuk faktor. Ini yang atas x kuadrat dikurang 4x, dua-duanya punya x, berarti x-nya bisa kita keluarkan jadi faktor ya. X biar jadi x kuadrat biar dipisah gini jadinya dalamnya x gitu ya, jadi x kali x balik lagi x kuadrat. Sedangkan kalau min 4x di luar udah ada x berarti ini tinggal kurang min 4. Kalau misalkan x kuadrat dikurang 6x berarti ya x dikali x min 6 dan begitu seterusnya. Jadi variabel yang sama dikeluarkan dari kurung. Lanjut x kuadrat min 2x min 8 kalau difaktorkan bentuknya adalah min 8 itu bisa 8 kali 1 atau 4 kali 2. Karena ini nilai 8-nya negatif berarti berasal dari dua angka yang negatif dan salah satunya harus ada yang negatif dan positif. Berarti biar hasilnya negatif 2, 4-nya yang negatif dan 2-nya yang positif kayak gitu. Nah, ini kan ada variabel yang sama nih. Kalau ada yang sama boleh dicoret untuk disederhanakan. Jadi jawabannya tinggal x per x plus 2. Nah, kalau misalkan yang ditanya f per g, misalkan soalnya ditambahin ya. Misalkan yang ditanyakan adalah f per g buka kurung 4 misalkan. Nah, kalau kayak gini, nah ini f x per gx nya dicari dulu kayak tadi, terus tinggal dimasukin substitusi x nya 4, jadi 4 per 4 tambah 2 sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Kalau gini boleh nggak Ustazah? Kita cari dulu F4 nya, cari G4 nya baru nanti dibagi. Oh boleh, hasilnya pasti sama. Kita coba ya. Kalau F4 dari x kuadrat min 4x berarti kan masukin nih x nya 4 kuadrat 16 dikurang 4 kali 4 16 sama dengan 0.
terus G4 sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Jadi 4 kuadrat 16 dikurang 2 kali X 8 dikurang 8. Nah, kalau ngerjain kayak gini boleh nggak usah? Boleh kamu coba dulu maksudnya. Kalau misalkan kamu coba gini kan dapatnya adalah 0/0 ya. Nah, nanti fx dibagi gx-nya tinggal gini deh saja, f4 dibagi g4 jadi 0/6. Jawabannya kok beda sih saya tak terhingga. Jadi untuk sifat aljabar fungsi ini nggak berlaku hal seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ditanya bentuknya f/3 x-nya 4 ya tetap harus dikerjakan dengan cara ini, baru x-nya dimasukin 4 kayak gitu, nggak bisa dikerjain masing-masing. Jadi atau Ustazah boleh tambahin di sini dia tidak bersifat komutatif ya untuk yang bentuk pembagian. Jadi kalau misalkan yang ditanya adalah f per gx itu benar-benar harus dicari dulu fungsi x-nya dibagi fungsi gx-nya, baru disubstitusin nilai x-nya kalau dapat hasilnya kayak gitu. Jadi kamu nggak bisa nyari satu-satu f4 dulu g4 dulu baru nanti terakhir dibagi, itu hasilnya pasti jadinya beda gitu ya. Apalagi ini adalah fungsi rasional, ingat yang bentuknya pecahan seperti ini adalah bentuk dari fungsi rasional, jadi nggak bisa langsung tapi harus dengan cara disederhanakan. Ada beberapa sifat yang berbentuk komutatif, yaitu sifat penjumlahan, pengurangan, juga perkalian. Mereka bersifat komutatif, tapi kalau pembagian tidak ya. Sampai sini semoga dipahami. Artinya fungsi yang lain, maksudnya materi-materi fungsi yang lain akan kita lanjut setelah UTS. Setelah fungsi yang hari ini mungkin akan ada sedikit kuis, lalu kita akan gabung dengan matematika minat ya, ganti ya, yaitu bab vektor. Oke, sekian dulu penjelasan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.